penyambutan putra-putri terbaik Indonesia yang kembali dari Olimpiade Rio dilakukan dengan meriah dan bermakna. Tepat sesaat setelah pesawat Qatar QR956 yang membawa mereka mendarat, penyambutan pertama berupa water salute datang dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sebagai apresiasi tertinggi atas prestasi yang telah diraih. Memasuki terminal bandara, ada Menpora Imam Nahrawi dan awak media yang sudah tidak sabar menyapa mereka. Kemudian dilakukan arak-arakan membawa para pemenang dari bandara menuju kantor Kemenpora dengan menggunakan bus bandros yang didatangkan langsung oleh pemerintah Kota Bandung. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, Eko Yuli Irawan, dan Sri Wahyuni Agustiani berada di atas bus tanpa atap yang memungkinkan mereka menyapa masyarakat sekitar. Masyarakat pun sangat antusias menyaksikan penyambutan ini. Rasa bahagia pulang ke tanah air dan rasa bangga bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia pun terlihat jelas dari raut wajah para pemenang. Itulah tadi ya kemeriahan ketika mereka berdua pulang ke Indonesia lalu di arak tersebut dan sebagainya lah, meriah sekali. Dan saya tadi udah bicara tentang dapat 5M, jadi masing-masing 5M tidak dipotong pajak, cuman belum cair ya. Nah ini bukan bukan hanya entar cair, entar-entaran cairnya. Dan bukan hanya itu, tapi dapat tunjangan seumur hidup, yaitu 20 juta per bulan, betul? Betul. Dari Pemerintah 20 juta per bulan seumur hidup. Ya. Jangan mau. Hah? 30 mau lebih. 20 juta, ya aduh. Jangan mau. Mintanya dalam bentuk US dollar. Waduh. Tuh, gini. Atau dalam bentuk emas batang. Nggak usah, maksudnya bukan 2 juta US dollar, nggak. Mintanya 2.000 US aja gitu. Atau emas batang segini aja. Kalau 20 juta sekarang sebulan masih kerasa. 30 tahun lagi, ya 20 juta mah nggak dapat apa-apa. Ayo, kan inflasi. Gak apa-apa, itu aja udah berterima kasih, udah dikasih perhatian pemerintah. Disyukurin aja, disyukurin. Iya, benar. Daripada salah ngomong nggak dikasih Iya. ntar. Dan ada lagi privilege dari berbagai macam perusahaan. Salah satunya adalah dari maskapai penerbangan ya, maskapai penerbangan memberikan mereka terbang gratis ya, benar? Ya, betul. Ke seluruh dunia? Ya, seluruh dunia penerbangan maskapai tersebut. Oke, maskapai tersebut memberikan penerbangan gratis kemana saja, seumur hidup gratis, ya. Bentar. Saya mau tanya, itu duduk di bisnis apa di ekonomi? Belum tahu, term and condition-nya nanti baru jelaskan. Oh, belum dibaca. Belum. Oh, jangan mau kalau ekonomi. Iya dong, masa lewat. Kan malu kan, ya kan paling depan mintanya. Ya. Amin. Itu luar biasa loh, iklan yang luar biasa buat penerbangannya ya. Jadi, Kita juga dari Hitam Putih akan memberikan komplimen juga ya. Kita akan tetap mengundang mereka berdua selama diperlukan. oh, bukan sesuatu apa ngasih apa gitu, ngundang doang. Loh itu kan juga naik pesawat terbang gratis kan. Oh. Kalau perlu tok kan, emang mau terbang kemana-mana. Kalau perlu doang kan. Iya. Pokoknya kita undang Hitam Putih selama kita masih perlu, selama selama hitam putihnya masih ada. Seumur hidup Hitam Putih. Dan seumur hidup saya lah intinya. Hitam Putihnya ada, sayanya nggak ada kan. Ya, amit-amit sih. Hitam Putihnya aja nggak ada, sayanya mah tetap ada. Oke. Nah saya mau tanya nih, kalau kita mengibaratkan kemenangan ini menjadi sebuah investasi buat diri Anda sudah menyiapkan masa depan Anda belum? Kan namanya olahraga pasti you gonna quit lah ya. Umur nambah ya, wah kondisi udah pasti berubah gitu kan. Nah gimana plan ke depannya apa tuh? Cerita dulu lah. Kalau saya sih pengen bisnis ya, tapi yang harus disadari kita di bulu tangkis kita mungkin cukup banyak pengalaman, tapi kalau di bisnis kita balik nol lagi. Betul. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi dari sekarang udah mulai mau belajar, suka ngobrol, suka dikasih masukan ya, banyak belajar lah gitu. Mudah-mudahan setelah mungkin stop dari bulu tangkis
bisa memulai karir baru di dunia bisnis dan amin-amin bisa sukses seperti pas bermain bulu tangkis. Nggak mau, maksudnya tetap di bulu tangkis misalnya jadi pelatih atau buka apa gitu, pelatihan dan sebagainya? Belum, kalau saya sih belum terpikir ke sana karena udah puluhan tahun ya masih berkecimpung di dunia bulu tangkis, ada jenuhnya juga. Tapi saya nggak tahu juga ke depannya mungkin bakal kayak gimana. Tapi sementara ini kalau semuanya udah berhenti, mau di luar dari bulu tangkis dulu deh gitu. Oke. Kalau saya masih pingin main dulu. Pingin main? Masih pingin bermain bulu tangkis lah. Oh, masih muda? Masih muda saya. Iya, iya. Berarti dia tua dong. Ini. Dia jahat ya. Iya. Tapi kedepannya mau apa nanti kalau pensiun? Kalau pensiun ya mungkin mau jadi pengusaha, cita-cita. Ya makanya sekarang lagi mengumpulkan modal dulu untuk berusaha apalah nanti. Ya, udah dapat 5M tuh lah ya, lumayan ya. Ini terbesar ya. Itu Anda atlet apa Anda? Hah? Catur. Catur sporty. Kayaknya angkat besi loh. Anda apa Anda? Bola bengkel, Mas. Udah pensiun? Hampir. Ah, pensiun. Mainnya sekarang beatbox ya? Oke, kenapa saya tanya nih? Karena ada sebuah kisah yang menurut saya mengharukan. Karena kita mengundang seorang mantan pebalap sepeda. Kalau tidak salah dia menang emas di SEA Games ya? Emas di SEA Games, menang emas di SEA Games. Tapi sudah tua orangnya dan sekarang dia menjadi seorang penarik becak. Kita lihat ini adalah Bapak Soeharto. Silahkan diputar. Soeharto, mantan atlet balap sepeda nasional ini mungkin tidak pernah bermimpi menjalani profesinya yang sekarang menjadi penarik becak. Memulai perjalanannya sebagai seorang atlet sepeda di cabang balap sepeda jalanan pada tahun 1974, Soeharto mengharumkan Indonesia di berbagai kompetisi, baik di dalam dan luar negeri. Puncaknya adalah saat ia mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Membanggakan Indonesia di mata dunia adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Soeharto semasa menjadi atlet balap sepeda. Meskipun begitu, impiannya untuk meraup banyak prestasi lewat cabang olahraga ini harus terhenti pada tahun 1982. Saat ia memutuskan untuk keluar dari pelatnas karena keterpurukan ekonomi. Jalan berliku pun mewarnai hidupnya. Menjadi penarik angkot hingga kernet supir truk pernah ia jalani sebelum akhirnya menjalani profesinya yang sekarang. Kondisi kesehatannya yang tak menentu akibat penyakit hernia yang dideritanya pun menjadi hal yang secara tidak langsung menghambat aktivitasnya. Walaupun dalam kesehariannya, Soeharto adalah pribadi yang selalu bersemangat. Ya, itulah dia ya, sebuah cerita miris yang terjadi. Kita mengundang Bapak Soeharto untuk berbagi cerita apa yang terjadi pada beliau. Langsung saja, ini adalah Pak Soeharto. Apa kabar Pak Soeharto? Silakan. Tepuk tangan dulu tuh Pak Soeharto. Iya, baik. Saya tadi melihat cuplikan Bapak. Jadi Bapak itu menang di SEA Games. Di SEA Games. Ya, Mas di SEA Games. Pada tahun 1979, 1979. 1979. Oke. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur. Oke, baik. Dan yang saya tahu tadi Bapak akhirnya sekarang bekerja sebagai seorang pengayuh becak, betul? Betul sekali. Betul ya. Oke, kita akan membahas hal itu, apa yang terjadi dengan beliau dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.